Kayu salib dikenal orang sebagai tanda palang kayu yang terdiri dari kayu vertikal dan kayu horizontal. Dalam Perjanjian Lama, menurut Ulangan pasal 21 ayat 23, hukuman digantung pada tiang adalah tanda kutukan. Allah telah menubuatkan bahwa Kristus akan digantung pada kayu salib untuk menjadi kutuk karena kita. Dalam Perjanjian Baru, salib adalah jenis hukuman mati dari pemerintahan Romawi terhadap para penjahat. 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan Yesus yang tanpa dosa telah menanggung hukuman di atas kayu salib selama 6 jam. 3 jam pertama ia mengalami penganiayaan manusia, 3 jam kedua ia mengalami penghukuman Allah. Salib Kristus telah memuaskan tuntutan keadilan, kekudusan dan kemuliaan Allah. Bagi orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus, salib Kristus dapat merampungkan penebusan Allah yang kekal. Salib Kristus adalah dasar keselamatan kekal kita. Pekerjaan salib Kristus sangat ajaib dan meliputi banyak hal. Terhadap kita, di atas salib Kristus telah memikul perbuatan-perbuatan dosa kita. Ia juga menyingkirkan sifat dosa yang diwariskan pada kita dan menyalibkan manusia lama kita, agar tubuh dosa kita kehilangan fungsinya, sehingga kita tidak perlu lagi diperbudak dosa. Terhadap iblis dan dunia, di atas salib Kristus menghancurkan Satan, yaitu iblis, dan pada saat yang sama ia telah menyalibkan dunia yang berada di bawah kuasa Satan, sehingga dunia kehilangan daya penjajahan terhadap mereka yang percaya Kristus. Terhadap rencana kekal Allah, melalui kematiannya di salib, Kristus menghasilkan banyak butir gandum, sehingga kita menjadi anggota-anggota tubuhnya, menyusun tubuhnya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yakni gereja. Sekarang ini, semua aspek pekerjaan salibnya dapat menjadi pengalaman kita karena kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri." Puji Tuhan, marilah kita bermegah hanya dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih atas salib Kristus yang ajaib dan sempurna. Bimbinglah kami mengalami setiap aspek pekerjaan salib-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.